Oke, selamat datang lagi di podcast Teman Cerita. Kita punya segmentasi baru, biar nyambung. Di sini tentunya saya tidak akan sendiri. Tentu ada rekan ngobrol saya. Di sini ada Kak Purwantining Tias Fitri Uri. Kak Wuri, Oke, ya. atau biasa dipanggil dengan Wuri. Kak Uri. Oke, nah ini menarik ini ya. Kalau kita lihat lagi di background pendidikannya gitu ya, Kak Uri ini punya pengalaman pendidikan yang cukup panjang, ilmu dan juga profesional dalam hal keperawatan. Ya. Tapi sepertinya salah alamat ya sekarang, Kak Uri ya. Iya, saya menyesatkan diri. Menyesatkan diri. Karena kalau kita lihat teman-teman semua, Kak Uri ini meskipun dengan basic knowledge dia sebagai seorang perawat, tapi bukan sembarang perawat gitu ya. Dia menjalani suatu perjalanan yang perawat konvensional bingung untuk memikirkan ya Mbak ya. Aktif di berbagai ruang gerak yang mengedukasi. Nah tentunya berkaitan erat dengan topik kita hari ini yang akan membahas mengenai climate change, terutama keterkaitannya dengan angle yang baru, yang jarang sekali orang berpikir mengenai itu, berkaitan dengan gender equality. Nah, dalam hal ini tentunya langsung saja Mbak ya, tentunya teman-teman akan tertarik mengenai perspektif ini. Gimana kita coba untuk menghubungkan permasalahan lingkungan hari ini dengan perspektif perempuan dalam melihat kerentanan dia sebagai salah satu aktor yang cukup tersisihkan dan dampak seperti apa yang dialami. Mungkin dari Mbak Uri? Iya. Jadi kalau kita bicara di tataran masyarakat, kehidupan kita sehari-hari gitu, kita ngelihat perubahan iklim itu seolah-olah jauh. Dia hanya ada di televisi gitu, dibincang oleh orang-orang dengan jabatan-jabatan. Tetapi secara real gitu, pada realitanya, dampak-dampaknya itu kita rasakan sehari-hari gitu. Oke. Kekeringan, sekarang cuaca yang terasa panas, kenaikan suhu gitu. Kalau teman-teman anak kos itu udah mulai susah air buat mandi gitu. Ya, itu hal-hal, dan kemudian seperti kenaikan harga pangan itu yang kemudian dirasakan sehari-hari sudah terasa dampaknya. Dan itu juga kami temukan ketika kami mencoba membawa isu ini, ketika kami ke masyarakat yang berbasis kalurahan atau kelurahan, ini sesuatu topik yang baru untuk mereka gitu. Ketika kita memberikan informasi tentang apa itu perubahan iklim, bagaimana itu terjadi, terus bagaimana kenapa itu bisa terjadi seperti itu pembicaraan yang kemudian terminologi yang kemudian baru untuk mereka. Padahal kemudian semakin kesini mereka dari diskusi-diskusi mereka bisa mengungkapkan gitu bagaimana dampak-dampaknya, terus apa yang kemudian mereka rasakan gitu. Tetapi memang topiknya jadi sesuatu yang baru, padahal itu yang terjadi di kesehariannya mereka. Kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya sering kali dijumpai di keseharian, tapi topik climate change ini sulit sekali dikunyah oleh masyarakat, terutama oleh perempuan itu sendiri, Mbak ya. Tapi ini juga kaitannya mungkin bukan sulit untuk dikunyah, tetapi ada juga faktor-faktor bahwa akses informasi kaitannya dengan perubahan iklim itu nggak sampai ke teman-teman di komunitas itu. Kadang kan pembicaraannya baru kemudian negara sibuk melakukan mitigasi gitu, tetapi di ranah-ranah yang tinggi gitu. Tetapi akses informasinya nggak sampai untuk teman-teman di komunitas. Oke, jadi pembahasan di langit-langit Mbak ya, kurang membumi lah dalam hal ini. Oke, menarik. Sebenarnya kalau bicara mengenai perjalanan untuk climate change, untuk upaya mengakomodasinya itu kan sudah cukup panjang Mbak ya. Kita lihat bagaimana Stockholm Conference tahun 1972, kita bicara mengenai Paris Agreement terakhir, terus ada Glasgow COP26. Itu ada suatu rentetan historis yang cukup panjang gitu Mbak ya. Dan kalau kita bandingkan dengan konteks kerentanan perempuan, itu kan cukup panjang juga kita melihat. Nah, menghubungkan itu sebenarnya ada satu hal yang menarik Mbak dari Simone de Beauvoir. Dia bicara mengenai suatu ketika saya mencoba menjelaskan mengenai diri saya sendiri. Tapi saya tersentak dan mengejutkan bahwa dia mengucapkan saya tidak sanggup mengutarakan bahwa saya adalah perempuan. Di balik itu kan ada refleksi kerentanan yang cukup mendalam, Mbak. Nah, kalau bicara mengenai iklim yang sekarang sudah mendidih, apa yang kemudian
menjadi satu hambatan utama, kerentanan yang sulit sekali kita temukan obat atau solusi alternatifnya, Mbak? Ya, karena kalau ngomongin soal kerentanan perempuan perubahan iklim, itu sebenarnya kembali lagi ke bagaimana posisi perempuan ketika di rumah gitu. Oke. Sesuatu lingkup yang sangat dekat dengan kita itu. Ketika kita bicara dalam suatu rumah keluarga, satu lingkup yang mulai dari masyarakat dibentuk oleh keluarga-keluarga itu, perempuan ini memegang peranan yang sangat penting gitu. Bagaimana perempuan itu memegang tanggung jawab untuk pangan, untuk sandang, untuk air gitu, dan juga untuk kesehatan keluarga. Itu semuanya ada di perempuan. Kalau kita berbicara dengan perubahan iklim, dengan dampak-dampaknya, itu dampaknya akan ada di sana. Ketika kita ngomongin kenaikan suhu yang secara global, terus kemudian di situ nanti akan rentetannya ke bagaimana kemudian kita kekurangan air, di situ kita masalah air yang pertama. Ketika kekeringan itu akan membatasi pada akses air bersih. Terus kemudian kenaikan suhu juga akan membatasi orang-orang yang ketahanannya untuk bekerja di luar rumah gitu. Kalau berbicara soal pangan dan kaitannya dengan pertanian, kenaikan suhu itu juga akan meningkatkan pertumbuhan hama yang dia mengganggu dari pertanian. Itu ngomongin soal pangan. Jadi ketika kenaikan suhu kita akan ngomongin soal air, juga soal pangan. Ketika masalah air, ini akan menambah beban perempuan. Bagaimana perempuan harus memiliki usaha lebih untuk mencari air. Gitu. Ketika berbicara tentang air, kita juga ngomongin soal bagaimana pengolahan pangan, bagaimana kemudian akses air bersih untuk keluarga, untuk minum, untuk mencuci. Ada spesifik khusus untuk kaitannya dengan kesehatan reproduksi dan air adalah bagaimana perawatan tubuh ketika menstruasi, gitu. Sama halnya tadi, ketika ada permasalahan pangan, perempuan yang bertanggung jawab untuk bagaimana gizi keluarga itu terpenuhi, itu sangat terdampak, gitu. Dengan masih kentalnya budaya patriarki, ketika kita punya lauk, biasanya anggota keluarganya 4, bisa beli telur 4. Semuanya anak 2, laki-laki perempuan, suami istri dapat telur. Keluarga cemara lah itu ya. Jadi ya. Tapi kalau dengan kemudian problem ekonomi yang ada cuma bisa beli telur 2, siapa yang akan dikasih telur? Apakah ibunya dengan anak perempuan? Atau bapaknya dengan anak laki-lakinya? Ini problem gizi. Yang kaitannya di situ juga perempuan harus berpikir bagaimana untuk pemenuhan gizi keluarga dengan pangan gitu, butuh usaha lebih. Ada yang perempuan-perempuan yang dulunya kemudian bertanggung jawab hanya di dalam rumah karena kondisi ekonomi gitu, harus keluar rumah dan menambah beban untuk mencari penghasilan tambahan. Jadi peran perempuan sebenarnya kaitannya dengan dampak perubahan iklim itu sangat berhubungan dengan bagaimana ketahanan suatu keluarga. Itu mereka bisa bertahan dalam situasi ini. Perempuan memiliki peranan yang sangat penting. Dan di sisi lain kaitannya dengan sandang itu juga akan selalu berkaitan dengan bagaimana perempuan berperan dalam rumah tangga, karena soal pengelolaan itu juga akan berkaitan dengan perempuan. Dan satu lagi, ketika ngomongin dengan perubahan iklim akan berdampak pada kesehatan, baik itu karena kemudian kenaikan suhu atau kemudian penyakit-penyakit yang karena vektor itu kemudian bertambah seperti DBD, malaria gitu. Tetapi ketika ada anggota keluarga yang sakit gitu, perempuan itu selain bertanggung jawab untuk mengurus dirinya sendiri, dia juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatan keluarga. Itu kenapa ketika berbicara soal perubahan iklim, pada realitasnya perempuan itu banyak terdampak. Tetapi memang ketika ngomongin kerentanan, mereka terdampak
Tetapi situasi-situasi ini akan menambah kerentanan ketika mereka nggak bisa dapat akses soal sumber daya, akses soal sumber dana, akses soal informasi, akses untuk pelayanan gitu yang bagi beberapa perempuan hal itu nggak bisa mereka dapatkan. Itu kemudian menambah lagi kerentanan yang untuk perempuan dalam kondisi saat ini. Oke, berarti kerentanan perempuan itu sejatinya memproduksi berbagai macam permasalahan tadi, Mbak ya. Iya. Kita melihat bahwasannya seringkali nih Mbak, kalau di aktivis sosial lingkungan itu kan melihat bahwa permasalahan climate change ini masalah semua lintas generasi gitu ya. Nah, cuman yang tidak tersorot dengan baik bahwa konsekuensinya berbeda seperti tadi Mbak Uri, antara perempuan, antara anak, antara ayah, antara orang tua itu ada konsekuensi yang berbeda. Sehingga ketika bicara mengenai No One Left Behind, kita melihat program kemiskinan hanya diselesaikan dengan BLT, bantuan singkat, tapi tidak merekonstruksi akar permasalahan yang tidak setara tadi. Wah, menarik Mbak untuk hal itu. Kalau coba kita lihat lagi Mbak, kita perlu akui, saya melihat cukup banyak fakta-fakta yang menyayat hati gitu Mbak ya. Kalau kita lihat bahwa hampir perempuan dan anak itu hampir 14 kali lebih berisiko meninggal akibat permasalahan iklim. Kita juga melihat bagaimana hampir 4,36 juta setiap tahunnya manusia itu meninggal karena polusi di dalam ruangan. Kita juga melihat bahwasannya ketika bicara perempuan dalam konteks masyarakat adat itu semakin rentan lagi karena mereka menempati geografis lingkungan yang sangat paling rentan atas permasalahan iklim. Nah, kemudian sebagai lebih jernih untuk melihat hal itu, apa yang menurut Mbak Uri bisa meyakinkan, membangun komitmen lagi untuk para perempuan kembali mempercayai bahwa harapan bahwa melawan kerentanan itu masih memungkinkan untuk kita lakukan? Iya, ini pertanyaan yang sulit. Makanya kita nyari tempatnya di luar nih Mbak, ya kan, biar agak jernih sedikit nih. Iya, tetapi memang yang kemudian diyakini dan apa yang kemudian juga pengalaman-pengalaman kami bermitra dengan teman-teman perempuan di kalurahan atau kelurahan, mereka memiliki semangat untuk berbuat sesuatu. Bagaimana kemudian yang kami coba adalah menempatkan mereka pada posisi yang penting, bahwa isu perubahan iklim, dampak-dampaknya itu adalah sesuatu yang dekat dengan kita dan posisi mereka penting. Itu kenapa kemudian kami memiliki harapan bahwa dengan memposisikan perempuan itu menjadi aktor yang penting, bagaimana kita mengajak mereka berpartisipasi aktif dari mulai awal gitu, bukan sesuatu yang ketika kita membuat suatu program itu kemudian tiba-tiba ini silakan dilakukan, kemudian mereka hanya diajak sebagai peserta dan kawan-kawan, itu bukan, tetapi bagaimana kita mulai dari awal menempatkan mereka jadi untuk memiliki berpartisipasi aktif. Mereka apa yang kemudian kita rencanakan itu berasal dari suara mereka gitu. Yang ini harapannya meningkatkan selain kesadaran dan juga meningkatkan suatu optimisme bahwa kita bisa melakukan sesuatu. Mitigasi gitu mungkin sebagian besar adalah tanggung jawab dari korporat-korporat besar dan negara untuk mengatasi itu, tetapi mau tidak mau adaptasi harus dilakukan. Ini yang kemudian kita bersama dengan teman-teman perempuan untuk apa yang kemudian hal-hal nggak perlu yang besar-besar dulu, tapi mulai dari hal kecil yang kemudian kita lakukan. Tetapi kuncinya adalah bagaimana menempatkan mereka menjadi orang yang penting di dalam ketika kita berkegiatan kaitannya dengan perubahan iklim ini. Oke. Wah, luar biasa Mbak. Oke, sudah tergambar sangat jelas gitu Mbak ya, kenapa posisi perempuan sangat penting dalam konteks permasalahan iklim yang hari ini semakin mendidih gitu Mbak ya. Mungkin ada sedikit Mbak, kalau kita harus konkretkan gitu ya, aksi mitigasi dan adaptasi yang konkret yang bagi perempuan harus meyakini itu dalam rangka melawan kondisi-kondisi kerentanan mereka.
Satu yang pasti tadi kaitannya sama bagaimana peran-peran mereka itu mereka penting gitu. Kenapa kemudian kami juga yang pertama adalah apa yang kita lakukan mendekatkan akses. Salah satunya akses informasi. Bagaimana perempuan ini memiliki informasi-informasi penting bagi mereka memahami apa fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar mereka dan kemudian apa yang bisa mereka lakukan. Itu yang penting. Kemudian akses informasi ini kemudian juga didukung bahwa kita akan sumber-sumber informasinya yang terpercaya, ahli-ahli yang memang ada di sana. Bagaimana kita menciptakan bahwa informasinya benar gitu. Karena di tengah situasi-situasi yang banyak sekali informasi yang bisa diakses yang beragam, itu, ya. Tapi kita ingin kita mendekatkan akses dengan memberikan informasi yang benar dan juga berkualitas. Terus kemudian kita mulai dari apa program-program yang dekat dengan mereka. Ketika kita ngomongin pangan, kita ngomongin soal bagaimana perempuan-perempuan ini memiliki pengetahuan tentang gizi gitu, bagaimana juga memiliki pengetahuan tentang mengolah bahan pangan yang bisa didapatkan dari sekitar untuk keluarga-keluarga mereka. Gitu juga dengan ketika kita ngomongin soal sandang gitu, kita tahu bahwa baju itu berkontribusi dari industrinya, berkontribusi terhadap penambahan gas rumah kaca, sehingga kita ingin mendorongkan gerakan reparasi baju dan juga lungsur. Kalau lungsur adalah kita bisa ketika kita memiliki baju layak pakai yang sudah tidak baju yang masih layak tetapi tidak dipakai, itu kita bisa kemudian memberikan ke orang lain yang masih membutuhkan, kayak gitu. Sehingga harus setiap hari ada kirim paket Shopee gitu, yang harus ya. Kalau ada Shopee yang masuk, kita harus mengeluarkan satu baju yang dari lemari. Betul. Untuk kalian ya yang sampai sejauh ini tiap hari menerima paket, nah itu harus Mbak edukasi. Iya, itu penting. Dan juga karena selain perempuan dewasa, kami juga coba bergerak dengan teman-teman remaja karena mereka juga bagian penting untuk memiliki informasi tentang bagaimana upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Jadi ketika kita ngomongin soal sandang gitu, soal baju, kita juga akan ngajak teman-teman remaja ini untuk berdiskusi tentang bagaimana mengelola baju yang sudah mereka punya dengan mix and match gitu, dan tanpa kemudian harus membeli baju-baju baru kayak gitu. Dan juga karena di wilayah-wilayah PKBI bekerja, itu kita bekerja juga di wilayah-wilayah pertanian, dan pertanian ini juga berdampak bagi perempuan mitra kita, sehingga kita akan ada serangkaian peningkatan kapasitas seperti workshop untuk kaitannya dengan pertanian, seperti tentang asuransi pertanian, terus bagaimana soal standarisasi penggunaan pupuk kayak gitu, dan juga pemberian informasi tentang kebijakan pemerintah soal alih lahan, dan juga bagaimana pengelolaan sumber air di wilayah itu upaya-upaya yang coba dilakukan bersama dengan teman-teman perempuan dan juga baik perempuan dewasa dan perempuan remaja, bagaimana untuk melakukan adaptasi terhadap situasi dari perubahan atau dampak-dampak dari perubahan iklim. Dan yang gak kalah pentingnya juga kita akan melakukan, selain akses informasi, kita juga coba mendekatkan akses kesehatan, bagaimana kita melakukan klinik keliling, sehingga tadi ketika ada keterbatasan sumber dana dan juga jarak untuk mereka tetap bisa sehat gitu, kita akan melakukan kegiatan bersama gitu yang sebagai upaya untuk menjaga kesehatan seperti senam gitu. Terus kemudian klinik pemeriksaan, klinik keliling gitu. Jadi ketika ngomongin perubahan iklim gitu, itu aksi-aksinya bisa dilakukan dengan tidak berat, dengan sesuatu yang dekat gitu. Sehingga bukan ini masalah serius, iya gitu, bahwa kita butuh serius untuk itu, tetapi butuh pendekatan-pendekatan bagaimana masalah yang serius ini
kemudian bisa disikapi dengan tidak membebani gitu. Kenapa kemudian upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan mendekatkan, dengan mengemas kegiatan-kegiatan yang mereka dapat berpartisipasi tetapi nggak bikin pusing habis itu. Oke. Wah, ini penjelasan dari Mbak Uri ini membuat saya sendiri sudah tidak galau lagi nih, Mbak. Maksudnya ternyata ada banyak aksi yang bisa kita lakukan, harapan tuh masih bisa kita yakini, dan tentunya perempuan dalam hal ini bukan sebagai aktor yang selalu tersisihkan, tapi justru bisa memulai gelombang gerakan ini bersama. Mungkin itu dari kita, Mbak ya, untuk teman cerita. Mungkin setelah ini kita akan berlanjut di berbagai topik yang menarik lainnya. Dan tentunya jangan pernah untuk lelah untuk memikirkan kondisi hari ini dan kesadaran yang utuh. Mungkin itu saja Mbak Uri, kita pamit dulu. Terima kasih. Dadah teman-teman.